961. Para kultivator yang menjaga gerbang tidak bisa membantu tetapi mengecilkan leher mereka. Setelah mendengar raungan marah kepala departemen, embusan angin bertiup melewati mereka. Kemudian, mereka melihat kepala departemen terbang ke langit seperti pantatnya terbakar dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka saling memandang dan tidak tahu apa yang terjadi. Qian Wudang begitu cepat sehingga dia bergegas keluar dari Great Sky City dalam sekejap mata. Tetapi pada saat berikutnya, dia berbalik dan langsung pergi ke suatu tempat di kota. Setelah beberapa saat, dia mendarat di halaman kecil. Hanya ada sesepuh yang tampak di halaman. Dia sedang minum teh dengan santai. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Darah Giok, Tang Yifeng. Tujuan Qian Wudang datang ke sini sederhana. Insiden hari ini disebabkan oleh Lu Ye. Lu Ye adalah murid dari Sekte Darah Giok. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Terutama karena Qian Wudang tahu bahwa Master Sekte dari Sekte Darah Giok bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Lebih baik mereka berdua pergi bersama daripada pergi sendiri. Kepala Departemen Qian, Master Sekte memandang Qian Wudang yang bergegas mendekat. Dia tidak mengerti mengapa Qian Wudang begitu tidak tenang di depannya. Penatua Tang, sesuatu terjadi. Qian Wudang tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Master Sekte. Apa? Tang Yifeng bertanya dengan tergesa-gesa. Master Sekte masih minum teh dengan santai. Dia berkata perlahan, luangkan waktumu. Kamu adalah kepala departemen sekarang. Jangan tidak sabar. Kalau tidak, orang akan berspekulasi jika mereka melihatmu seperti ini. Qian Wudang menghela nafas dalam hati. Dia memang seorang senior. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Penatua Tang, kamu benar. Pemimpin sekte bertanya, lalu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Anda, kepala departemen, begitu bingung? Qian Wudang berkata, muridmu Lu Yiye pergi ke Soking Wafes Lake beberapa hari yang lalu dan merekrut Xiao Xinghe dari Azure Tirk City. Dia sekarang dalam perjalanan kembali. Kak, cangkir teh di tangan Master Sekte pecah. Saat berikutnya, dia sudah melesat ke langit dan langsung menuju Soking Wafes Lake. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Qian Wudang tidak bisa dibandingkan. Gelombang besar udara menyapu halaman. Embusan angin menderu di halaman. Pakaian Qian Wudang berkibar tertiup angin. Penatua, bagaimanapun, dia masih seorang penatua. Dia hanya mengatakan kalimat sederhana, tetapi Penatua Tang sudah melihat semuanya. Langit cerah dan tidak berawan. 3 sosok dengan santai menyapu, dengan Lu Ye di depan memegang peta di tangannya. Menurut peta, mereka akan berada di luar jangkauan yurisdiksi danau gelombang kejut dalam 30 li di depan. Jika Liu Yuemei benar-benar ingin diam-diam bergerak, dia pasti akan menunggu sampai mereka meninggalkan jangkauan danau gelombang kejut. Dengan kata lain, dia mungkin sedang melakukan penyergapan di suatu tempat di depan. Mereka telah bepergian dengan kecepatan sedang. Secara alami, mereka tidak secepat kecepatan terbang seorang pejuang di Divine Sea Realm. Oleh karena itu, jika Liu Yuemei benar-benar ingin menyergap mereka di suatu tempat di depan, itu mungkin. Lin Yingxiu, apakah kepala departemen sudah menjawab? Lu Ye bertanya. Lin Yingxiu berkata, tidak. Lu Ye mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Dia telah melihat Lin Yingxiu dan Qian Wudang bertindak mesra 2 kali di Departemen Hukum. Bagaimana mungkin Qian Wudang tidak melakukan apa-apa ketika Lin Yingxiu berada dalam kesulitan seperti itu? Namun, setelah dipikir-pikir, ada kemungkinan Qian Wudang sedang dalam perjalanan ke sini. Karena dia sudah ada di sini, tidak masalah apakah dia menjawab atau tidak. Memikirkan hal ini, Lu Ye berhenti dan berkata, mari kita berhenti di sini dulu. Mereka berada di tepi jangkauan wilayah Soking Wafes Lake. Bahkan jika Liu Yuemei benar-benar ingin bergerak, dia harus berhati-hati. Oleh karena itu, relatif aman untuk tinggal di sini. Ketika Qian Wudang tiba, Liu Yuemei tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Tentu saja, yang terpenting adalah Qian Wudang harus bergerak terlebih dahulu. Lu Ye harus mencari tahu apakah Qian Wudang telah datang. Jika tidak, dia harus mengirim pesan ke pemimpin sekte. Saat dia hendak bertanya kepada Lin Yingxiu tentang Qian Wudang, kulit Lu Ye menegang. Dia berbalik dan melihat seberkas cahaya terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun jauh, dia masih bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang dingin. Mereka bertiga semua terkejut. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Liu Yuemei benar-benar ingin membunuh mereka. Dia sangat gila sehingga dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Lu Ye mengira Liu Yuemei akan bersembunyi di suatu tempat di depan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun, Liu Yuemei tidak berniat bersembunyi. Liu Yuemei seharusnya merencanakan untuk menunggu sampai mereka keluar dari wilayah Soking Wafes Lake.
Namun, Lu Ye tiba-tiba berhenti, yang membuat Liu Yuemei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena itu, dia membuat keputusan cepat dan bergerak. Sepertinya dia tidak dalam penyergapan di depan. Sebaliknya, dia mengikuti di belakang mereka bertiga. Dia berada di Divine Sea Realm. Jika dia ingin mengikuti mereka bertiga secara diam-diam, Lu Ye dan yang lainnya tidak akan bisa mendeteksinya. Ayo berpisah. Lu Ye membuat keputusan yang cepat. Saat ki spiritual di sekitarnya melonjak, sepasang sayap merah menyala menyebar. Pada saat yang sama, dia menggunakan perjalanan angin dan terbang lurus ke depan. Target utama Liu Yuemei adalah dia, jadi dia harus mengikutinya. Xiao Xinghe dan Lin Yingxiu harus berpisah. Hanya dengan begitu mereka bisa relatif aman. Jika mereka ingin hidup, itu akan tergantung pada berapa lama Lu Ye bisa bertahan. Selama Lu Ye tidak mati, mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Setelah Lu Ye meninggal, Liu Yuemei pasti akan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Begitu Lu Ye pindah, Xiao Xinghe dan Lin Yingxiu juga pindah. Keduanya adalah orang yang cerdas, jadi mereka secara alami tidak akan menyeret Lu Ye ke bawah saat ini dan melakukan sesuatu yang bodoh seperti ingin hidup dan mati bersama dengan Lu Ye. Segera, mereka terbang keluar dari samping, dan dalam sekejap mata, mereka bertiga berpisah. Setelah selusin napas, Liu Yuemei sudah tiba di tempat mereka bertiga awalnya. Bisa dilihat seberapa cepat dia. Benar saja, dia mengabaikan Xiao Xinghe dan Lin Yingxiu dan mengejar Lu Ye. Bahkan jika Lu Ye menggunakan semua kemampuannya dan sangat cepat, dia masih tidak lebih cepat dari seorang kultivator Divine Sea Realm. Jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Melihat bahwa dia akan mencapai jarak di mana Liu Yuemei bisa menyerang, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Liu Yuemei, kamu berani bertindak begitu memberontak. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan mengambil kepalamu di masa depan. Liu Yuemei menutup telinga terhadapnya. Bahkan jika dia mengabaikan statusnya dan datang untuk membunuh Lu Ye dan yang lainnya, dia tahu bahwa tidak mengatakan apa-apa saat ini adalah respon terbaik. Pada saat ini, dia mengenakan topeng yang menyembunyikan penampilan aslinya. Dia bahkan telah berganti pakaian, jadi selama dia tidak mengakui bahwa dialah yang membunuh Lu Ye, tidak akan ada bukti. Seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-7 yang membunuh seorang kultivator True Lake Realm Orde ke-3 adalah sepotong kue. Setelah membunuh Lu Ye, dia akan punya cukup waktu untuk melenyapkan dua lainnya. Melihat sosok di depannya yang buru-buru melarikan diri, ekspresi Liu Yuemei di balik topengnya menjadi dingin dan suram. Mendorong Divine Sense-nya, dia mengirimkan kekuatan tak terlihat ke arah Lu Ye. Namun, sebuah adegan yang mengejutkannya muncul. Serangan yang pasti akan berhasil sebenarnya tidak memiliki banyak efek karena sosok yang melarikan diri di depannya bahkan tidak bergoyang, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus terbang ke depan. Liu Yuemei sedikit bingung untuk beberapa saat, tapi dia tidak ragu untuk menggunakan serangan Divine Sense-nya lagi. Itu masih tidak efektif. Kali ini, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dan bertanya-tanya apakah Lu Ye mengenakan semacam harta yang bisa menahan serangan jiwa. Kalau tidak, bagaimana metodenya bisa tidak efektif? Tapi apakah ada harta seperti itu di dunia ini? Apa yang disebut harta yang bisa menahan serangan jiwa tidak terlalu berguna. Paling-paling, mereka hanya bisa melindungi setelah serangan. Begitu mereka menjadi sasaran langsung, keefektifannya akan sangat berkurang. Ini adalah alasan mendasar mengapa kultivator True Lake Realm tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kultivator Divine Sea Realm. Dia tidak mencoba untuk ketiga kalinya. Jika itu tidak berguna dua kali, maka tidak masalah berapa kali dia mencoba. Sebagai gantinya, dia mendorong energi spiritualnya hingga batasnya dan meningkatkan kecepatannya 2 tingkat. Ini membuat Lu Ye diam-diam merasa bahwa itu sangat disayangkan. Dia menyadari serangan Divine Sense Liu Yuemei, tetapi jarak di antara mereka terlalu jauh, jadi tidak ada ruang baginya untuk menggunakan God Vanquishing Sword. Kalau tidak, dia akan membiarkannya merasakan kekuatannya. Jarak di antara mereka masih dekat. Setelah belasan napas pendek, Lu Ye memperhatikan fluktuasi energi spiritual yang ganas di belakangnya dan buru-buru melihat ke belakang, hanya untuk melihat Liu Yuemei mengangkat tangannya dan mengirim telapak tangan ke arahnya. Dalam sekejap, energi spiritual melonjak dan telapak besar energi spiritual muncul. Udara dipenuhi dengan energi spiritual. Li Taibai hampir mati di bawah telapak tangan ini. Secara alami, Lu Ye sudah melihat melalui kekuatan telapak tangan ini. Ketika dia buru-buru berbalik, Pan San Saber sudah terhunus. Energi spiritual di sekitarnya melonjak, dan energi spiritualnya terkondensasi menjadi ekstrim dalam sekejap. Pada saat ini,
Lu Ye merasa seolah-olah berada di langit berbintang yang tak berujung dengan bulan sabit menggantung tinggi di belakangnya. Pedang panjang itu keluar lagi, dan cahaya pedang berbentuk bulan sabit tak berujung menyapu dan menebas ke arah tangan energi spiritual. Gaya kedua dari Tyrant Saber, bulan sabit. Suara cahaya pedang yang ditebas terdengar tanpa henti. Meskipun kekuatan tangan energi spiritual melemah, jarak antara kultivasi mereka terlalu besar. Tangan energi spiritual masih mengarah lurus ke arahnya. Pedang di tangan Lu Ye berubah lagi, dan tato spiritual yang indah terbentuk di pedang panjang. Pembalikan bulan. Tangan energi spiritual dengan berani membanting ke bawah. Meskipun Lu Ye telah menyiapkan respons terbaik pada saat pertama, dia masih pusing karena pukulan itu. Dia merasa seolah-olah dia adalah perahu yang kesepian di tengah lautan luas, terombang-ambing dan dalam bahaya terbalik setiap saat. Untungnya, dengan bantuan kekuatan pukulan, dia terlempar. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tato spiritual lain telah terbentuk. Energi spiritual melonjak dan dibangun di atas tubuhnya. Jika pakaian Lu Ye dilepas pada saat ini, tubuhnya akan tertutup rapat dalam tato spiritual yin yang misterius dan kompleks. Dalam sekejap, semua tato spiritual yin yang jatuh dari tubuhnya, tetapi mereka masih mempertahankan garis aslinya, menguraikan sosok yang persis sama dengan Lu Ye. Klon bayangan. Lu Ye tidak pernah menggunakan tato spiritual ini dalam pertarungan. Dia hanya menggunakannya berkali-kali ketika dia berlatih di alam meraj, terutama untuk membiasakan diri dengan efek tato spiritual ini. Tato spiritual ini tidak memiliki kekuatan membunuh dan murni digunakan untuk perlindungan diri. Sama seperti sekarang, ketika energi spiritual yang melonjak menjadi tenang, Liu Yuemei, yang mengejar dari belakang, melihat pemandangan yang membuatnya sangat bingung. Di bidang penglihatannya, ada dua sosok Lu Ye, keduanya tercakup dalam energi spiritual. Sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Teknik doppelganger. Liu Yuemei sangat terkejut. 962. Teknik doppelganger adalah teknik tingkat yang sangat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh seorang kultivator tingkat yang sangat tinggi. Bahkan dia hanya menggores permukaan teknik ini dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihatnya di tangan junior realem danau sejati Orde Ketiga. Terlebih lagi, junior ini adalah kultivator senjata. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, doppelganger Lu Ye agak berbeda dari teknik doppelganger ortodoks. Pertama-tama, bahkan sebagai kultivator Divine Sea Realm, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu karena keduanya memiliki aura Lu Ye. Kedua sosok itu bergegas keluar dari kiri dan kanan. Liu Yuemei tidak punya waktu untuk berpikir sama sekali dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk merapalkan mantra ke salah satu sosok itu. Sosok itu runtuh dan menghilang tanpa jejak. Itu adalah doppelganger. Penundaan sesaat ini membuat Lu Ye membuka sedikit jarak di antara mereka. Sosoknya kabur saat dia menggunakan teknik doppelganger. Bagi Lu Ye, apa yang perlu dia lakukan sekarang sangat sederhana, yaitu mengulur waktu dan melarikan diri pada saat yang sama. Dia tidak tahu apakah Qian Wudang telah datang atau di mana dia berada, tetapi menghadapi pengejaran seorang kultivator Divine Sea Realm, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lari. Saat ini, dia berada di kisaran celah gunung lain, yang dijaga oleh seorang kultivator Divine Sea Realm. Selama dia bisa melarikan diri ke celah gunung, Liu Yuemei akan ragu untuk menyerang. Namun, jalan di depan masih panjang dan sulit. Untungnya, tato spiritual pemisah bayangan sangat membantu saat ini. Lu Ye menggunakan tato ini untuk membingungkan Liu Yuemei beberapa kali dan mengulur waktu untuk bernafas. Rasa ngeri muncul di hatinya. Lu Ye buru-buru melihat ke belakang dan melihat bayangan pohon kecil muncul di depan kultivator Divine Sea Realm yang mengejarnya. Pohon kecil ini diringkas dari energi spiritual dengan mahkota tinggi dan daun lebat. Pohon kecil itu tampak rimbun dan hijau, tetapi memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Mengikuti tindakan Liu Yuemei, pohon kecil itu bergetar. Daun jatuh dari pohon dan berputar ke arahnya. Ada begitu banyak daun sehingga mereka bisa menutupi langit dan bumi. Mereka berkumpul menjadi arus hijau yang menuju ke arahnya. Baru sekarang Lu Ye menyadari bahwa Liu Yuemei adalah seorang kultivator Dharma yang mengolah mantra elemen kayu. Teknik itu jelas bukan teknik biasa. Jelas, seorang Liu Yuemei tidak memiliki kesabaran. Jika tidak, dengan kultivasi Liu Yuemei, dia tidak akan bisa menggunakan teknik seperti itu untuk berurusan dengan kultivator Orde Ketiga Danau Sejati. Lu Ye menduga itu karena dia benar-benar marah. Dengan kekuatan Lu Ye saat ini, tidak mungkin dia bisa menahan mantra seperti itu. Bahkan jika Lu Ye mengaktifkan kekuatan Kaisar Naga, itu tetap tidak akan baik-baik saja. Dengan pertahanan dan kualitas Kaisar Naga,
mungkin itu tidak akan mampu memblokir kekuatan mantra itu sendiri. Namun, Kaisar Naga akan mampu menetralisir dampak mantra itu. Jika Lu Ye terkena serangan mantra, dia akan mati bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Aura pembunuh yang menakutkan menyelimutinya, membuatnya merasa seperti tercekik. Dia belum pernah merasakan keputusasaan seperti itu sebelumnya. Lu Ye menghela nafas pelan di dalam hatinya. Saat semburan hijau menyelimuti tubuhnya, Lu Ye mengaktifkan token tubuh emas di tangannya. Setiap kali menghadapi bahaya, Lu Ye bersiap untuk mengaktifkannya, tetapi pada akhirnya, dia selalu dapat menghindari bahaya dan menyelamatkan dirinya sendiri dari banyak bahaya. Namun, kali ini tidak akan berhasil. Lampu hijau menenggelamkan cahaya keemasan, dan jumlah daun hijau yang sangat banyak menyapu udara, memotong setiap inci ruang. Sosok Liu Yuemei berada di belakang arus hijau ini, memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ketika kekuatan tekniknya mulai berkurang dan lampu hijau menjadi lebih redup, mata Liu Yuemei dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia melihat cahaya keemasan berdiri tegak di tengah lampu hijau. Lampu hijau menjadi redup, dan cahaya keemasan menjadi lebih menyilaukan. Kekuatan mantra telah benar-benar menghilang. Lu Ye, yang ditutupi lapisan cahaya keemasan, dan Liu Yuemei, yang mengenakan topeng, sekarang hanya terpisah 80 meter. Token tubuh emas. Liu Yuemei menggertakkan giginya, mengucapkan setiap kata dengan jelas, matanya memerah. Dia mengira dengan tangannya sendiri, membunuh seorang kultivator Orde Ketiga Danau Sejati seperti Lu Ye akan menjadi hal yang mudah, tetapi dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Bagaimana mungkin Liu Yuemei tidak mengetahui efek dari token tubuh emas? Benda itu bisa dikatakan sebagai perlindungan yang diberikan oleh surga, dan begitu diaktifkan, sebelum batas waktunya habis, siapapun di 9 provinsi tidak bisa menghancurkannya. Karena alasan inilah token tubuh emas sangat berharga dan langka. Melihat 9 provinsi, token tubuh emas yang dipegang oleh berbagai sekte besar jika ditambahkan bersama-sama, jumlah keseluruhan token tubuh emas dapat dihitung dengan satu tangan, dan mereka pasti tidak akan dengan mudah menggunakannya. Jadi, hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator Orde Ketiga Danau Sejati seperti Lu Ye untuk memiliki token tubuh emas. Sekarang token tubuh emas telah diaktifkan, tidak mungkin baginya untuk membunuh Lu Ye, kecuali jika menunggu batas waktu token tubuh emas berakhir. Dia menjadi gila. Bagaimana mungkin dia memiliki harta seperti itu? Liu Yuemei berteriak marah, mengirimkan telapak tangan ke arah Lu Ye. Kekuatan yang kuat menyapu dan mengirim Lu Ye terbang seperti karung kain. Namun, dengan perlindungan token tubuh emas, Lu Ye tidak menderita cedera sedikit pun, hanya tubuhnya yang terbang tak terkendali. Mendarat dengan tergesa-gesa, Liu Yuemei bergegas di belakangnya dan mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Bukannya dia tidak tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun pada saat ini, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya, jadi itu benar-benar menyesakkan. Setelah mendarat 7 kali, Lu Ye bangkit dan memelototi Liu Yuemei, mengutuk. Pelacur bau. Dia adalah orang yang benci memaki, dia juga tidak suka berbicara omong kosong saat berkelahi. Jika ada yang memprovokasinya, dia tidak akan berhati lembut jika memiliki kemampuan untuk membalas dendam di tempat. Jika tidak memiliki kemampuan, dia hanya akan mengingatnya dalam hati. Setiap anjing memiliki harinya, dan selalu ada waktu untuk balas dendam. Alasan mengapa Lu Ye mengutuk Liu Yuemei adalah untuk melampiaskan kemarahannya, tetapi dia juga mempertimbangkan bahaya Xiao Xinghe dan Lan Yingxiu. Dia memiliki token tubuh emas untuk melindunginya, tetapi mereka berdua tidak memilikinya. Jika Liu Yuemei menyerah untuk menyerangnya dan mengejar Xiao Xinghe dan Lan Yingxiu, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Jadi, Lu Ye harus menemukan cara untuk menundanya. Dia tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa mengutuk. Wanita itu tidak gila sekarang, tetapi dia dalam keadaan yang sangat marah. Mendengar kutukan Lu Ye, Liu Yuemei tertegun di tempat. Dia telah hidup begitu lama dengan status bangsawan, kapan dia pernah dikutuk di depan wajahnya seperti itu? Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bereaksi. Apa yang kamu katakan? Lu Ye menatap matanya dan mengucapkan kata demi kata. Jalang, bau, jalang. Boom. Aura kuat kultivator Divine Sea Realm tiba-tiba menyebar, dan kemarahannya meletus seperti letusan gunung berapi. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Kamu mencari kematian." Untungnya, meskipun dia berteriak dengan keras, dia tahu bahwa Lu Ye memiliki token tubuh emas untuk melindunginya, jadi dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Aku tidak peduli apakah aku mati atau hidup, tetapi aku mendengar bahwa seorang pria bernama Tan Su meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Apakah Tan Su anakmu?
Aku akan membunuhmu. Liu Yuemei tidak ingin mendengar tentang kematian Tan Su sekarang, tapi Lu Ye mengoleskan garam ke lukanya. Bagaimana Liu Yuemei bisa mentolerir itu? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan spiritual di lengan Liu Yuemei melonjak, dan sebuah pohon kecil yang menjulang muncul di depannya lagi. Daunnya berputar dan jatuh, membungkus tempat Lu Ye berada. Namun, itu tidak berguna. Ketika semburan hijau menyebar, cahaya keemasan bahkan lebih terang. Durasi perlindungan token tubuh emas masih cukup lama. Lu Ye ingat bahwa pertama kali dia menggunakan token tubuh emas di tempat berburu, itu bertahan lama dan tidak menghilang. Orang-orang sekejam ibu dan anak itu seharusnya sudah mati sejak lama. Tan Su pantas mati. Dia juga tidak melakukan hal baik di masa lalu. Lu Ye terus mencoba memprovokasi dia, tetapi efeknya minimal. Dia tahu bahwa kultivator Divine Sea Realm sangat marah sehingga dia tenang dan menerima kenyataan di balik matanya. Dia tidak menyerang Lu Ye lagi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Kekuatan spiritual melonjak dan membungkus Lu Ye, dan dia naik ke udara. Lu Ye berpikir dalam hati, ini luar biasa. Selama perlindungan token tubuh emas, dia memang tidak menderita luka apapun, tetapi jika seorang kultivator Divine Sea Realm seperti Liu Yuemei ingin menekannya, Lu Ye tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi meskipun token tubuh emas itu kuat, itu tetaplah kekuatan eksternal dan efeknya terbatas. Liu Yuemei jelas ingin membawanya ke tempat tersembunyi dan menunggu beberapa jam sampai efek token tubuh emas menghilang sebelum membunuhnya. Bagaimana bisa Lu Ye membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dia segera mengayunkan pedang panjangnya dan menggunakan kemampuannya untuk melawan. Efeknya minimal, dan hanya sedikit memperlambat kecepatan terbang Liu Yuemei. Pada saat ini, Liu Yuemei tiba-tiba menoleh dan melirik ke belakang. Mata Lu Ye melotot saat melihatnya. Melihat ke arah yang dia lihat, dua titik cahaya memasuki matanya dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bala bantuan telah tiba. Ini membuat Liu Yuemei bingung, kenapa ada dua orang? Siapa lagi selain Qian Wudang? Tak lama kemudian, dia tahu siapa yang datang karena di kejauhan, terdengar suara bermartabat dan marah berteriak. Lepaskan dia, atau orang tua ini akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Master Sekte. Tampaknya Qian Wudang telah memanggil Master Sekte ketika dia datang. Hati Lu Ye menjadi tenang. Lu Ye buru-buru berteriak, Master Sekte, selamatkan aku. Kemudian dia berbalik dan berteriak pada Liu Yuemei. Kamu mati, Master Sekteku ada di sini. Dia memiliki ekspresi sombong di wajahnya. Liu Yuemei sangat marah, tetapi dia tahu tidak ada cara untuk membalikkan situasi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak hajingan. Dengan tamparan, dia mengirim Lu Ye terbang. Qian Wudang dan Tang Yifeng sudah di sini. Jika dia tidak melarikan diri, situasi ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi, bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa meninggalkan Lu Ye dan melarikan diri sendirian. Lu Ye memantapkan dirinya di udara. Cahaya keemasan token tubuh emas bersinar seperti matahari kecil. Master Sekte dan Qian Wudang perlahan-lahan bergegas mendekat. Melihat bahwa Lu Ye aman dan tampaknya tidak dalam keadaan menyesal, mereka santai. Qian Wudang perlahan bertanya, di mana Yingxiu? Lu Ye menjawab, dia berpisah dari kami. Dia menuju ke arah sana, itu seharusnya tidak berbahaya. Qian Wudang segera terbang ke arah yang ditunjuk Lu Ye. Jelas, dia mencari jejak Lan Yingxiu. Melihatnya pergi, Master Sekte memerintahkan Lu Ye. Kamu tetap di sini. Orang tua ini akan pergi dan membunuh hajingan dari Myriad Demon Reach ini. Orang ini berani melakukan pembunuhan di wilayah Grand Heaven Alliance-ku, betapa hinanya. Tubuhnya berkelebat dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mengejar Liu Yuemei. Dengan perlindungan token tubuh emas, Master Sekte tidak perlu khawatir tentang keselamatan Lu Ye. Namun, bagaimana dia bisa bergeming ketika seorang murid sektenya mengalami bencana seperti itu? Hajingan yang berani bertindak begitu arogan. Dia benar-benar tidak menempatkannya, Tang Yifeng, di matanya. Selain itu, dia baru saja bangkit dan khawatir apakah dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya atau tidak. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik? 963. Qian Wudang menghilang untuk mencari Lin Yinxiu. Master Sekte juga mengejar Liu Yuemei. Lu Ye dibiarkan berdiri di tempat, tenggelam dalam pikirannya. Jelas Liu Yuemei yang datang untuk menangkap dan membunuhnya. Bagaimana Master Sekte mengira bahwa dia pencuri dari Myriad Demon Reach? Memikirkannya, Lu Ye tiba-tiba mengerti. Semakin tua jahe, semakin pedas. Kali ini, Liu Yuemei kemungkinan besar akan menemui kemalangan. Merasakan perhatian Master Sekte, hati Lu Ye menghangat.
Berdiri di udara di bawah cahaya token tubuh emas agak tidak sedap dipandang, jadi dia terbang ke bawah dan menunggu dengan tenang. Puluhan kilometer jauhnya, Liu Yuemei dengan panik melarikan diri, tetapi gumpalan aura dengan kuat menguncinya seperti belatung. Aura ini begitu ganas sehingga bahkan seorang kultivator Divine Sea Realm seperti dia diam-diam ketakutan. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator Divine Sea Realm Orde ke-7, dia tahu kesenjangan besar antara dia dan Master Sekte dari Sekte Darah Giok. Ini adalah karakter yang telah berdiri di puncak 9 negara beberapa dekade yang lalu. Sekarang, setelah beberapa dekade menyembunyikan kekuatannya dan menunggu waktunya, tidak ada yang tahu warisan mengerikan seperti apa yang telah dia kumpulkan. Jadi, setelah memperhatikan aura Qian Wudang dan Tang Yifeng, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Lu Ye dan melarikan diri sendirian. Tapi pihak lain sedang panas di tumitnya. Seberapa cepat situasi berubah. Belum lama ini, Lu Ye masih dikejar olehnya seperti anjing liar. Tapi sekarang, giliran dia yang dikejar olehnya. Betapa ironisnya, jarak di antara mereka dengan cepat menyempit. Meskipun mereka terpisah puluhan kilometer, Liu Yuemei masih bisa dengan jelas merasakan kemarahan mengerikan dari Tang Yifeng yang mengejarnya. Makhluk jahat, kemana kamu lari? Raungan marah meledak di telinganya seperti guntur, memekakkan telinga. Di bawah pengaruh Divine Sense yang kuat dan murni, visi Liu Yuemei menjadi pusing dan dia sedikit terhuyung. Dengan penundaan itu, jarak di antara mereka menyempit 10 kilometer lagi. Ada fluktuasi kekerasan di belakangnya. Liu Yuemei menoleh dan melihat Tang Yifeng perlahan mengulurkan tangannya dan meraih ke arahnya. Di bawah genggaman itu, dunia sepertinya patuh. Liu Yuemei segera merasa bahwa ki spiritual surga dan bumi tempat dia berada memadat, berubah menjadi penghalang yang tak terlukiskan yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Dia berteriak dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan nyata yang datang dari segala arah. Namun, saat pemimpin sekte mengepalkan tangannya, dia masih mengeluarkan erangan teredam dan ki di sekitar tubuhnya menjadi bergejolak. Sosoknya melesat keluar dari ruang yang dibatasi. Sebelum dia bisa mengatur napas, pemimpin sekte meraih udara dan cambuk panjang muncul di tangannya. Tang Yifeng membidik ke arah Liu Yuemei dan meluncurkan serangan. Cambuk panjang itu hanya beberapa kaki panjangnya, tetapi setelah ditarik keluar, cambuk itu dengan cepat menyerap energi langit dan bumi. Dalam sekejap mata, cambuk panjang berubah menjadi lusinan cambuk panjang dan menekan Liu Yuemei. Wanita itu menjadi pucat karena ketakutan. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel dan dia dengan panik memanggil tombak petirnya. Dalam sekejap, kuncup bunga muncul di tempat dia berdiri. Dia masih di sana, terbungkus oleh kuncup bunga, tidak tahu teknik pertahanan macam apa itu, tetapi itu sangat rumit dan misterius. Cambuk panjang itu mencambuk dan menghantam kuncup bunga dengan keras. Kelopak kuncup bunga layu seketika, dan kultivator Divine Sea Realm jatuh darinya. Ada beberapa luka di bawah wajahnya, dan ada darah di sudut mulutnya. Melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat sosok Tang Yifeng, tetapi dia merasakan tekanan dari atas kepalanya. Dia dengan cepat melihat ke atas dan melihat pemimpin sekte dari Sekte Darah Giok, Tang Yifeng, dikelilingi oleh petir, ki-nya melonjak. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Ki-nya sekuat matahari kecil. Dia bergegas seperti elang dan melemparkan pukulan ke bawah. Matanya sedalam langit berbintang yang luas, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dia ingin membunuhnya. Wanita itu terkejut. Awalnya, ketika Tang Yifeng mengejarnya, meskipun dia panik, dia tidak takut. Tidak peduli apa, dia masih anggota Sekte Yuan Surgawi dan anggota Aliansi Surga Agung. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Tang Yifeng setidaknya hanya akan memberinya pelajaran dan tidak akan membunuhnya. Saat itu, dia yang telah menyerang lebih dulu. Jika Tang Yifeng benar-benar ingin memberinya pelajaran, dia tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Meskipun dia menggunakan topeng untuk menyembunyikan penampilannya, namun, penyembunyian semacam itu tidak berguna bagi kedua belah pihak. Karakter Tang Yifeng masih sangat bersemangat. Ketika dia datang ke Heaven Yuan Sekte, dia adalah seseorang yang tidak mau berselisih dengan siapapun. Dia adalah seseorang yang paling tidak peduli dengan hal-hal kecil. Tetapi pada saat ini, Tang Yifeng jelas tidak memiliki niat sedikit pun untuk peduli dengan seluruh situasi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan konsekuensi dari melakukan itu, dan dia juga tidak peduli apakah Sekte Langit Yuan akan membalas. Niat membunuhnya yang ganas dengan jelas menjelaskan satu hal. Dia ingin membunuh siapapun yang ada di sini saat ini. Saat banyak pikiran melintas di benaknya, wanita itu dengan marah mendesak tombak petir untuk melindungi dirinya sendiri. Dia juga mengaktifkan pakaian pelindung di tubuhnya.
Ki pelindung yang kokoh, dan artefak baju pelindung hanya bertahan selama beberapa napas sebelum rusak. Tinju yang telah tertahan selama beberapa dekade ini akhirnya melampiaskan amarahnya hari ini, dan membiarkan mereka yang berani mengambil keuntungan dari Sekte Darah Giok tahu bahwa jika dia, Tang Yifeng, masih hidup, tidak akan ada orang yang bisa menindas murid sektenya. Tinjunya menghantam dada wanita itu. Wanita itu jatuh langsung ke tanah. Darah yang dia keluarkan dari mulutnya hampir terlihat. Boom! 7 awan debu naik. Wanita itu jatuh ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Topeng di bawah wajahnya hampir terlepas, memperlihatkan setengah dari wajahnya yang menyedihkan. Ketika dia hendak bangun, sebuah tangan besar menutupi wajahnya, mencegah topeng itu terlepas. Sebuah suara terdengar di telinganya, membuat rambutnya berdiri. Pakai topengnya dengan benar. Jika rusak, itu akan sangat merepotkan. Sebelum dia mengangkat tinjunya yang lain, petir melonjak di bawah tinjunya. Tepat ketika Tang Yifeng akan menghantamkan tinjunya, jejak kilat tiba-tiba muncul dari udara tipis. Kemudian, kilat ini berubah menjadi kilat dan menyerang dadanya. Reaksi pemimpin sekte sangat cepat. Saat tubuhnya bergerak, lapisan penghalang muncul di depannya. Petir itu cepat. Tang Yifeng melompat mundur beberapa kali sebelum dia bisa menghilangkan kekuatan petir. Melihat ke atas, hanya ada sambaran petir yang terbang dengan cepat di depan matanya. Di dalam petir ini, ada benda seperti tombak kecil dan seorang kultivator Divine Sea Realm dalam keadaan menyedihkan. Tombak petir penghancur. Tang Yifeng berdiri di tempatnya dan tidak mengejar. Karena bahkan jika dia melakukannya, wanita itu pasti bisa menyingkirkan pengejarannya. Sebelumnya, Tang Yifeng memiliki banyak cara untuk membunuhnya. Namun, sekarang wanita itu menggunakan kekuatan tombak petir penghancur untuk melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat bahkan Tang Yifeng tidak akan bisa mengejarnya. Bagaimana Master Sekte tidak akrab dengan harta karun yang begitu terkenal seperti tombak petir penghancur? Dia hanya tidak berpikir bahwa Liu Yuemei membawanya bersamanya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia beruntung memiliki kehidupan yang kecil. Kalau tidak, dia akan mati tanpa keraguan. Itu sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melakukan yang terbaik. Melihat ke arah Liu Yuemei melarikan diri, mata pemimpin sekte membuka dan menutup. Dia menarik niat membunuhnya dan kembali ke penampilannya yang seperti orang bijak. Menjentikkan debu dari tubuhnya, pemimpin sekte naik ke udara dan kembali ke tempat asalnya. Lu Ye masih menunggu di tempat. Setelah beberapa saat, Qian Hudang kembali dengan Xiao Xinghe dan Lin Yingxiu. Sangat mudah bagi seorang kultivator kuat seperti dia untuk menemukan seseorang, belum lagi mereka dapat berkomunikasi satu sama lain sesuka hati. Melihat Lu Ye sendirian di sini, Qian Hudang langsung mendapat firasat buruk. Di mana master sektemu? Lu Ye melaporkan. Pemimpin sekte pergi mengejar pencuri dari Myriad Demon Ridge itu. Sudut mata Qian Hudang berkedut. Siapa yang memberitahumu bahwa pencuri itu dari Myriad Demon Ridge? Pemimpin sekte berkata begitu. Lu Ye menjawab dengan santai. Juga, dia menggunakan kekuatan kultivator Divine Sea Realm untuk menekan kultivator True Lake Realm. Apakah Great Heaven Alliance akan melakukan hal seperti itu? Lin Yunxiu, bagaimana menurutmu? Lin Yunxiu menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Kapten benar. Qian Hudang melihat Lin Yunxiu yang sangat patuh dan hatinya tiba-tiba sakit. Menekan simpul di hatinya, dia memerintahkan. Kalian tunggu di sini. Saat dia mengatakan itu, dia terbang ke langit. Dia sudah mengerti situasinya. Tang Yifeng jelas ingin membunuh Liu Yuemei itu. Lagi pula, wanita itu mengenakan topeng. Jika mereka mengatakan bahwa dia adalah pencuri dari Myriad Demon Ridge, tidak ada yang bisa membantahnya. Namun, jika mereka benar-benar membunuhnya, semuanya tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan mungkin mempengaruhi posisinya di kelompok Penatua. Terlepas dari alasannya, jika berita itu menyebar, kultivator kuat di dalam aliansi yang saling membunuh tidak akan mendapat manfaat apapun. Dia hanya berharap bisa menghentikannya tepat waktu dan Liu Yuemei bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah terbang beberapa saat, Qian Hudang melihat Tang Yifeng terbang kembali dengan santai. Qian Hudang buru-buru turun dan memanggil. Penatua Tang. Ai. Pemimpin sekte menghela nafas sedikit. Qian Hudang bertanya dengan gugup. Orang ini, apakah dia hidup atau mati? Aku membiarkannya melarikan diri. Pemimpin sekte menjawab. Qian Hudang menghela nafas panjang. Bagus dia lolos. Jika orang itu mati, itu bukan masalah kecil. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jika Tang Yifeng benar-benar ingin membunuhnya, orang ini pasti tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah dia melarikan diri, jelas bahwa Tang Yifeng berbelas kasih.
Pemimpin sekte secara alami melihat melalui pikiran Qian Wudang, dia tidak ingin menjelaskan dan hanya berkata, "Ayo pergi." Alasan mengapa dia tidak bisa melakukan yang terbaik saat itu adalah karena Liu Yuemei membawa tombak penghancur. Tanpa harta sekte itu, dia akan mati tanpa keraguan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan wanita itu bagus. Harta itu awalnya dipinjam dari sekte untuk menerobos arai pelindung Dark Moon Forest Pass. Baru-baru ini, pertempuran di Danau Gelombang Kejut telah sibuk, dan tidak ada waktu untuk mengembalikannya. Itu sebabnya Liu Yuemei masih menyimpannya bersamanya, kemudian, sekarang dia menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia telah mengembalikan harta ini kembali ke sekte, hasilnya akan berbeda. Keduanya kembali ke tempat Lu Ye dan yang lainnya berada. Dari jauh, mereka melihat cahaya keemasan terang di bawah tubuh Lu Ye. Itu sangat mempesona. Master Sekte tampak sangat penasaran. Dia menyodok lapisan cahaya keemasan ini dan mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat hati Lu Ye sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Lapisan cahaya keemasan itu bernilai 70.000 pencapaian pertempuran penuh. 964. Murid Xiao Xinghe menyapa Master Sekte. Pria yang berani dan tidak terkendali itu bersujud dan berlutut untuk waktu yang lama. Master Sekte membantunya berdiri, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku tidak berguna. Aku telah membuatmu menderita selama ini." Xiao Xinghe menggelengkan kepalanya. "Aku tidak berguna. Aku telah mempermalukan Master Sekte dan hampir melibatkan Junior Brother." Master Sekte berkata, "Kalian semua bersaudara. Jangan khawatir tentang ini. Junior Brother Yiye Anda memiliki potensi, tetapi dia belum lama berkultivasi. Dia tidak cukup teliti. Ketika Anda bekerja dengannya di masa depan, bimbing dia." "Ya." Xiao Xinghe menjawab dengan hormat. Sementara Master Sekte dan Xiao Xinghe sedang berbicara, Lu Ye berdiri di tempat dan melihat ke bawah. Tidak ada alasan lain selain tatapan tajam yang menatapnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Anehnya, tatapan ini datang dari puncak di atas kepalanya. Qian Wudang mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan, tetapi di depan Master Sekte, dia tidak bisa bertanya terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menekan rasa penasarannya. Namun, dia tidak senang bahwa Lu Ye telah membawa Lin Yingxiu ke tempat yang berbahaya meskipun dia baru berada di Departemen Hukum selama 2 hari. "Ayo kembali ke Grand Sky City dulu," kata Qian Wudang. Setelah beberapa saat, 2 kultivator Divine Sea Stage membawa 3 kultivator True Lake Stage dan terbang menuju Grand Sky City. Perjalanan itu mulus. Dalam waktu kurang dari 4 jam, mereka kembali ke Grand Sky City. Lu Ye, yang diselimuti cahaya keemasan, secara alami menarik perhatian banyak kultivator. Beberapa menyadari bahwa itu adalah cahaya keemasan dari token tubuh emas dan bahkan lebih kagum. Bagaimanapun, sejumlah kecil orang hanya pernah mendengar tentang token tubuh emas. Mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, apalagi menggunakannya. Itu hal yang baru. "Lu Ye, kamu ikut denganku." Dengan tangan di belakang punggungnya, Qian Wudang memanggil Lu Ye bahkan tanpa menoleh, lalu terbang menuju aula kecil Departemen Hukum. Lu Ye mengucapkan selamat tinggal kepada Master Sekte dan segera mengikuti. Beberapa menit kemudian, di aula kecil Departemen Hukum, Qian Wudang dengan marah membanting meja dan meraung di telinga Lu Ye. "Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas Soking Wafes Lake Pass? Apakah kamu tahu siapa Liu Yuemei ini?" Kamu tahu. Tapi kamu masih berani pergi. Tidak apa-apa jika kamu pergi sendiri, tetapi kamu benar-benar membawa Yingxiu bersamamu. Kamu terlalu berani dan tidak tahu apa yang kamu lakukan." Lu Ye berdiri di depan meja, tanpa membantah atau membalas. Qian Wudang memarahinya cukup lama sebelum kemarahannya mereda. Dia memelototi Lu Ye dengan marah dan berkata dengan lemah, "Katakan padaku, siapa lagi yang ingin kamu rekrut dari celah gunung garis depan? Beri aku daftar nama, kepala divisi ini secara pribadi akan memikirkan cara." Saat itu, Qian Wudang tidak memperhitungkan kalau Lu Ye akan pergi dan memprovokasi Liu Yuemei terakhir kali. Kemudian, ketika Lu Ye ingin dia menandatangani surat perintah perekrutan personel secara bebas, dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, menurutnya, siapa yang berani berhadapan dengan kepala Departemen Hukum? Siapa sangka kejadian hari ini akan terjadi? Dia juga tidak menyangka Lu Ye begitu berani datang ke tempat seperti jalur Danau Gelombang Kejut hanya dengan kultivasi True Lake Realm. "Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya tidak punya siapapun untuk dipindahkan untuk saat ini," jawab Lu Ye. Dari 6 orang anggota tim, masih kurang 3 orang, dia bersiap untuk meninggalkannya untuk kakak keempat. Situasi kakak senior keempat tidak jauh lebih baik daripada kakak senior ketiga. Ketika dia bergabung ke pengawal negara,
secara alami lebih tepat baginya untuk bergabung dengan Departemen Hukum bersamanya. Mendengar kata-kata Lu Ye, Qian Wudang akhirnya tenang. Dia mengangkat tangan dan menunjuk keluar pintu, menjauh dariku selama beberapa hari ke depan. Jangan biarkan aku melihatmu. Aku akan pergi. Lu Ye menangkupkan tinjunya, berbalik dan pergi. Meninggalkan aula kecil Departemen Hukum, Lu Ye langsung menuju aula Tianji terdekat. Beberapa saat kemudian, di dalam paviliun jasa perang, Lu Ye berdiri di belakang platform pertukaran token tubuh emas. Dia menghela nafas berat, tetapi masih dengan enggan menukar token tubuh emas. Benda yang dapat menyelamatkan jiwa selalu harus disiapkan, tidak peduli seberapa mahal harganya. Memeriksa poin pertempuran sendiri, dia hanya memiliki sekitar 80.000 yang tersisa. Lu Ye ingat bahwa sebelumnya poin pertempurannya sebanyak 370.000. Itu baru beberapa hari, namun dia hanya punya 80.000 yang tersisa. Seperti yang diharapkan, berapapun banyaknya jumlah poin pertempuran yang dimiliki, itu tidak akan cukup. Untungnya, Lu Ye telah menukar banyak lot spirit emas. Untuk saat ini, dia tidak kekurangan sumber daya untuk berkultivasi. Selain itu, ada sumber poin prestasi tetap setiap bulan. Setelah beberapa hari lagi, ketika gaji bulanan dan batu spiritual api peledak diselesaikan, dia akan memiliki lebih dari cukup poin pertempuran. Saat dia hendak kembali ke halaman, jejak medan perang tiba-tiba bergetar, seseorang mengiriminya pesan. Lu Ye memeriksa dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Geng Wuyu. Dia memintanya untuk menemuinya di 100 Fragrances House. Lu Ye secara alami setuju. Terakhir kali Lu Ye menghubungi Geng Wuyu, tim A3 sedang dalam misi. Mereka seharusnya sudah kembali sekarang. Rumah 100 Wewangian adalah tempat di mana Lu Ye dan Batalion A3 minum terakhir kali. Ketika dia tiba di tempat tujuan, Lu Ye dibawa masuk melalui aula kecil dan masuk ke halaman besar di depan aula. Ada sebuah jembatan besar di halaman dengan air yang mengalir, lingkungan itu hijau dan menyenangkan. Ada paviliun di tengah halaman. Ada meja di paviliun dengan beberapa orang duduk di kiri dan kanan. Itu adalah Geng Wuyu dan anggota Batalion A3. Di atas meja, makanan lezat ditata. Aromanya tercium di udara. Ketika Lu Ye tiba, 5 orang dari batalion itu sedang minum dan bergembira. Suasana terasa santai. Pada dasarnya, setiap kali mereka kembali dari misi, Batalion A3 akan berkumpul di luar. Pertama, untuk merayakan selesainya misi. Kedua, itu untuk mengurus bisnis di luar. Terakhir kali mereka datang, Lu Ye dapat melihat bahwa Geng Wuyu tampaknya memiliki hubungan dengan bos wanita rumah 100 Wewangian. Itu tidak terlalu aneh. Meskipun segala sesuatu di Grand Sky City milik Grand Heaven Alliance, misalnya, rumah-rumah untuk orang-orang untuk beristirahat. Setiap penjaga negara yang datang ke Grand Sky City bisa beristirahat di dalam. Selama mereka tidak mengganggu orang lain, mereka tidak akan dikenakan biaya. Beberapa dari mereka disewakan. Kultivator yang memiliki koneksi dapat menyewa beberapa tempat di Grand Sky City dan melakukan bisnis mereka sendiri. Aliansi Bisnis Tianji menyewa sangat banyak tempat di Grand Sky City untuk berbisnis. Setiap tahun, itu membawa keuntungan besar bagi pengawal negara militer. Apa latar belakang bos wanita dari rumah 100 Wewangian? Lu Ye tidak bisa melihatnya. Terakhir kali, mereka hanya bertemu sekali dan tidak banyak berinteraksi. Lu Ye juga tidak peduli tentang itu. Namun, untuk bisa menjalankan restoran di tempat seperti Grand Sky City, entah dia memiliki latar belakang yang tidak biasa atau dia mendapat bantuan Geng Wuyu. Melihat Lu Ye tiba, Batalion A3 menyambutnya dengan hangat. Mereka mengatur agar dia duduk di kursi di samping Geng Wuyu. Mereka menuangkan 5 mangkuk anggur, mengatakan bahwa Lu Ye terlambat dan akan dihukum. Kemudian, sekelompok orang di depannya menatapnya dengan senyuman penuh arti. Lu Ye tidak punya pilihan selain menerima hukuman. Yang lain bersorak keras. Suasana menjadi hidup. Meskipun mereka hanya bertarung berdampingan satu kali, Lu Ye meninggalkan kesan mendalam di Batalion A3. Siapa yang tidak ingin memiliki rekan setim seperti itu? Saat itu, Geng Wuyu mengirim pesan kepada Lu Ye untuk ini. Saya mendengar dari kepala bahwa Junior Martial Brother telah memasuki divisi hukum. Geng Wuyu bertanya. Yang lain juga menoleh. Ya, aku bergabung beberapa hari yang lalu. Lu Ye mengangguk. Xiao Ruyun berkata. Karena saudara Lu telah memasuki divisi hukum, mengapa dia tidak bergabung dengan batalion A3-ku? Tim kami kebetulan kekurangan anggota. Dia menoleh ke Geng Wuyu. Kapten, mengapa Anda tidak berbicara dengan kepala dan memintanya untuk memindahkan saudara Lu ke tim kita? Geng Wuyu menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Saudara Lu, dia sekarang kapten tim utama.
Yang lain tercengang. Lu Ye juga tercengang. Tim senior Martial Brother masih kekurangan anggota. Geng Wuyu mengangguk. Belum diisi. Pembohong itu. Lu Ye mengertakkan gigi. Terakhir kali, Qian Hudang dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa batalion A3 sudah penuh. Dia juga mengatakan bahwa tim lain di divisi hukum tidak memiliki tempat, jadi Qian Hudang membuat tim baru dan Lu Ye yang menjadi pemimpin tim. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Qian Hudang ingin dia menjadi kapten dan memulai tim baru. Untuk Lin Yunxiu, tapi kenapa? Lin Yunxiu adalah seorang kultivator True Lake Realm Orde ke-7. Jika dia benar-benar ingin bekerja di divisi hukum, dia bisa ditempatkan di tim manapun. Penampilannya bagus, jadi tidak ada tim yang akan menolaknya. Geng Wuyu diam-diam mengerti dan menyeringai. Ya. Apa yang kepala divisi katakan padamu? Lu Ye berkata dengan cemberut. Awalnya, saya ingin bergabung ke tim A3, tetapi untuk beberapa alasan, saya diberi posisi kapten di tim lain. Geng Wuyu mengangguk. Saudara Lu, sepertinya Tuan menghargaimu. Lu Ye selalu merasa bahwa segala sesuatunya sangat buruk, tetapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Tapi saudara Lu hanyalah seorang kultivator True Lake Realm Orde pertama. Balai penegakan hukum kami tidak pernah memiliki kapten dengan kultivasi yang begitu rendah. Kepala divisi terlalu bias. Xiao Ruyun mengerutkan kening dan menyadari sebelum dia selesai. Saudara Lu, tolong jangan salahkan saya mengatakan bahwa Anda memiliki kultivasi yang rendah. Lu Ye tahu tentang kepribadian Xiao Ruyun, jadi wajar jika dia memiliki keraguan. True Lake Realm Orde pertama. Geng Wuyu menggelengkan kepalanya perlahan. Lihat, saudara Lu mungkin tidak lagi kultivator True Lake Realm Orde pertama sekarang. Meskipun dia tidak dapat melihat kedalaman spirit Qi Lu Ye, dia masih merasa bahwa kultivasi Lu Ye tidak sama dengan ketika dia pertama kali melihatnya. Mu Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kultivasi junior brother sekarang? Orde ketiga True Lake Realm. Lu Ye tidak menyembunyikan apapun. Orde ketiga. Kang Yuan Xiao dan Sangguan Qiyu sama-sama terkejut. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar naik 2 tingkat. Bisakah kultivator True Lake Realm meningkat secepat itu? Lu Ye tersenyum. Saya masih harus berterima kasih atas bantuan Anda terakhir kali. Misi sebelumnya memberi saya banyak poin, jadi saya menukar beberapa lot spirit emas untuk berkultivasi. Itu terlalu cepat. Mu Zeng masih tidak percaya. Bahkan dengan sumber daya kultivasi yang cukup, kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar. Bakat saudara Lu luar biasa. Dia bisa melakukannya, tetapi yang lain tidak. Geng Wuyu mengangkat gelasnya. Ayo, saudara Lu telah bergabung dengan divisi penegakan hukum dan kultivasinya meningkat dengan cepat, dan misi tim A3 kita berhasil diselesaikan. Semua orang minum. Mu Zeng jelas tidak memiliki banyak toleransi terhadap alkohol. Dia minum sampai wajahnya merah. Pada saat itu, seorang wanita cantik dengan sosok montok muncul. Lu Ye mendongak dan melihat bahwa itu adalah Nyonya Bos dari rumah 100 wewangian. Halo, kakak ipar. Melihat kedatangannya, semua orang dari batalion A3 dengan cepat menyambutnya. 965. Bos wanita rumah 100 wewangian tersipu ketika dia mendengar dia dipanggil saudara ipar. Dia tidak bisa menahan tawa padanya. Aku di sini untuk membawakanmu 2 pot anggur yang enak. Meskipun anggurnya enak, jangan minum terlalu banyak. Wanita itu berjalan dan duduk di samping Geng Wuyu. Dia menuangkan secangkir untuknya dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Setelah mengobrol sebentar, dia memandang Lu Ye dan berkata, saya pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Geng Wuyu, apakah dia anggota tim baru Anda? Geng Wuyu menghela nafas. Kuharap, tapi dia tidak. Dia Lu Ye dari Sekte Darah Giok. Dia sekarang bertugas di Balai Penegakan Hukum dan dihargai oleh kepala divisi. Dia sudah menjadi kapten. Kapten muda seperti itu. Wanita itu berseru. Pahlawan memang datang dari yang muda. Kau menyanjungku. Lu Ye berkata dengan rendah hati. Wanita itu mengangkat cangkirnya. Saya Chen Manzi. Tolong jaga saya di masa depan. Dia salah satu dari kita. Itu benar. Lu Ye tersenyum. Chen Manzi kemudian minum secangkir bersama yang lain. Wajahnya tidak merah, dan dia tidak kehabisan napas. Baru kemudian dia membuka mulutnya. Masih ada beberapa hal di aula depan, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Kakak ipar, silakan, kata Xiao Ruyun. Geng Wuyu juga berkata, pergilah. Seolah-olah dia adalah tuan rumah. Setelah Chen Manzi pergi, Xiao Ruyun berkata, Kapten, kapan kamu akan menikahi kakak ipar? Tidak baik baginya untuk selalu menunjukkan wajahnya di sini. Geng Wuyu tersenyum pahit. Tentu saja aku mau,
tapi dia punya rencananya sendiri. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Jangan bicarakan ini. Ayo minum. Sebagian besar orang dengan energi spiritual tidak memiliki pengalaman seperti itu, jadi mereka merasa bosan. Baru pada malam hari semua orang bubar dan kembali ke halaman mereka sendiri. Lin Yunxiu segera menyapanya. Kapten, kamu kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku kembali. Apa menurutmu aku tidak baik-baik saja? Bau alkohol yang samar keluar dari mulutnya. Apa kamu pergi minum? Tidak, jangan bicara omong kosong. Lu Ye berbalik dan melihat. Apakah kakak senior ketiga sudah kembali? Tidak, dia harus bersama Tuan Tang. Yah, aku harus berkultivasi sebentar. Aku akan memberitahumu jika ada apa-apa. Oke, Lin Yunxiu menjawab dengan patuh. Lu Ye masuk ke ruangan di tengah aula dan mengaktifkan berbagai batasan. Kemudian, dia mengaktifkan energi spiritualnya untuk menghilangkan mabuknya. Yi keluar dari tubuh Hupo dan dengan patuh duduk di samping, menunggu untuk berkultivasi bersama. Terakhir kali, dia menggunakan jasa militernya untuk menukar 20 lot spirit emas dari paviliun jasa perang. Dia hanya menggunakan beberapa dari mereka, jadi dia masih punya banyak yang tersisa. Kurang dari 3 bulan sejak Lu Ye menerobos ke Orde Ketiga True Lake Realm. Sekarang setelah wilayahnya stabil, sudah waktunya untuk meningkatkan kultivasinya lagi. Lu Ye menghancurkan lot spirit emas, dan bubuk emas berubah menjadi pusaran. Spirit ki surga dan bumi yang murni dan padat menyembur keluar darinya, kemudian, dia mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan akar yang tak terlihat menembus pusaran dan menyerap cairan spiritual murni di dalamnya. Hanya dalam waktu 8 hari, dia telah menghabiskan 8 lot spirit emas dan meningkatkan kultivasinya ke True Lake Realm Orde keempat. Alasan mengapa kultivasinya tidak meningkat selama 3 bulan terakhir secara alami karena beberapa kejadian yang terjadi 3 bulan terakhir. Setelah itu, dia akhirnya bisa menggunakan lot spirit emas untuk berkultivasi. Meskipun True Lake Realm Orde keempat hanya satu alam kecil lebih tinggi dari True Lake Realm Orde ketiga, kekuatannya meningkat banyak. Lu Ye juga bisa merasakan perubahan halus pada energi spiritual di dalam tubuhnya. Dengan kultivasi True Lake Realm Orde keempat, itu berarti energi spiritual di dalam tubuhnya telah mencapai revolusi keempat. Dibandingkan ketika dia pertama kali memasuki True Lake Realm, spirit ki-nya beberapa kali lebih murni. Akibatnya, kekuatan yang bisa dia tunjukkan saat menggunakan energi spiritual juga meningkat. Kultivasinya tidak berhenti, dan Lu Ye masih mempertahankan kecepatan mengkonsumsi 1 lot spirit emas setiap hari. Sampai lot spirit emas di tangannya habis, kultivasinya berhenti. Metode kultivasinya yang unik dari mencuri rahasia surga memberi Lu Ye terlalu banyak manfaat. Jika orang lain berkultivasi, bahkan jika mereka menggunakan lot spirit emas, mereka hanya bisa menyerap spirit ki surga dan bumi yang keluar dari pusaran. Tapi bagi Lu Ye, akar pohon bakat dapat menembus pusaran dan menyerap energi spiritual di dalamnya. Ini murni penjarahan, dan efisiensi kultivasinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, kultivasinya telah mencapai True Lake Realm Orde kelima. Hanya dalam kurun waktu 70 hari, kultivasinya telah meningkat 2 alam kecil, yang terlalu mengejutkan. Awalnya, Lu Ye berpikir untuk menggunakan aura palsu dan menyembunyikan kultivasinya, untuk menghindari kecurigaan. Tapi setelah beberapa pertimbangan, dia menyerah pada ide itu. Kecepatan kultivasinya bisa disembunyikan untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa disembunyikan seumur hidup. Itu akan terungkap cepat atau lambat, terutama karena sekarang dia sering melakukan kontak dengan para kultivator Divine Sea Realm, yang membuatnya semakin sulit untuk disembunyikan. Untungnya, Lu Ye memberitahu Qian Wudang bahwa bakat bawaannya adalah yang terbaik, mencapai 64 daun. Akibatnya, peningkatan kekuatannya yang cepat dapat ditelusuri kembali ke akar penyebabnya. Adapun apa yang Qian Wudang akan pikirkan ketika dia menyadari bahwa dia telah mencapai True Lake Realm Orde kelima, Lu Ye tidak dapat diganggu untuk peduli tentang itu. Tidak ada peningkatan battle points, jadi seharusnya belum waktunya untuk gaji bulanan. Hari ini juga hari untuk menyerahkan batu spiritual api peledak kepada Cheng Xiu. Lu Ye telah selesai memperbaiki batu spiritual api peledak, dia hanya perlu menyerahkannya tepat waktu. Setelah batu spiritual api meledak diserahkan, itu akan menjadi sejumlah besar poin pertempuran. Di dalam ruangan, Lu Ye berdiri. Melihat ini, Yi ingin segera bersembunyi di dalam tubuh Hupo. Tidak perlu bersembunyi, kata Lu Ye. Yi menatapnya, bingung. Lin Yunxiu adalah anggota timku, dan dia tinggal di sini, jadi tidak harus menghindarinya. Juga, kamu harus pergi menemui kakak senior ketiga. Aku akan mendengarkanmu. Yi tersenyum manis. Mendorong membuka pintu,
Lu Ye terkejut menemukan bahwa halaman itu tertutup salju, ini sudah musim dingin. Tidak heran ketika pergi ke pengasingan untuk berkultivasi, dia merasakan kedinginan selama 7 minggu. Perubahan musim berdampak kecil pada para kultivator. Bagaimanapun, para kultivator memiliki energi spiritual untuk melindungi mereka. Dingin dan panas tidak banyak berpengaruh bagi para kultivator. Di luar halaman, ada satu baris manusia salju. Lin Yunxiu sibuk bekerja di belakang manusia salju dengan temperamen anak kecil. Mendengar gerakan di depannya, Lin Yunxiu berbalik dan berkata dengan terkejut. Kapten sudah keluar dari pengasingan. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Yi berdiri di samping Lu Ye dan sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat Yi sebelumnya, dan dia tidak menyadarinya ketika Yi meninggalkan kamar Lu Ye. Untuk sesaat, dia hanya bisa membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tidak heran dia bisa pergi ke pengasingan selama beberapa waktu di usianya. Ternyata dia memiliki kecantikan yang menemaninya. Itu, Lin Yunxiu tidak tahu bagaimana memanggil Yi. Lu Yi, adik perempuanku. Lu Ye memperkenalkan. Oh, ini Sister Junior Yi. Lin Yunxiu tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya salah. Itu bukan wanita kapten, tapi adik perempuannya. Tapi, dia masih bingung. Dari mana adik perempuan kapten berasal? Mereka saling menyapa. Lu Ye berkata, apakah ada sesuatu yang terjadi di departemen baru-baru ini? Tidak, Lin Yunxiu menggelengkan kepalanya. Lu Ye mengerutkan kening. Ketika Lu Ye berada di pengasingan, dia tidak berani terlalu tenggelam di dalamnya, dia takut jika ada berita dan dia tidak menyadarinya. Namun, dia telah mengasingkan diri selama hampir 70 hari, namun, tidak ada misi di departemen. Sejak kapan Balai Penegakan Hukum begitu bebas? Sepertinya ada yang tidak benar. Pintu kamar sebelah dibuka, dan Xiao Xinghe berjalan keluar. Lu Ye memimpin Yi untuk menyambutnya. Kakak senior ketiga. Xiao Xinghe sedikit mengangguk. Saya mendengar bahwa kamu berada di pengasingan, jadi saya tidak mengganggunya. Sepertinya kamu mendapatkan banyak hal. Tingkat kultivasiku sedikit meningkat. Lu Ye menjawab. Kakak senior ketiga, apakah kamu sudah pulih dari lukamu? Sudah. Xiao Xinghe mengangguk dan menatap Yi di belakang Lu Ye. Apakah itu Junior Yi? Yi berjalan keluar dari belakang Lu Ye dan membungkuk. Salam, kakak senior ketiga. Dia sedikit penasaran. Apakah kakak senior ketiga mengenalku? Saya mendengar Master Sekte menyebutkannya sebelumnya. Saya tidak berharap Suster Junior begitu cantik. Yi tersenyum malu-malu dan berbalik untuk melihat manusia salju di halaman dengan tatapan rindu. Pergi dan bermainlah, kata Lu Ye. Yi bersorak dan bergegas kembali ke halaman untuk membangun manusia salju bersama Lin Yunxiu. Meskipun ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu bertemu, mereka tampak sangat cocok. Untuk sementara, mereka berbicara dan tertawa. Di koridor, Lu Ye dan Xiao Xinghe berdiri berdampingan dan menyaksikan pemandangan itu dengan gembira. Mereka juga dalam suasana hati yang baik. Juga, terima kasih, saudara muda, karena telah mengeluarkanku. Xiao Xinghe tiba-tiba berkata. Lu Ye berkata, kakak senior, kita adalah keluarga. Jangan terlalu sopan. Xiao Xinghe menyeringai. Jadi, jika kamu bersikeras, lupakan saja, kamu bisa menganggap aku tidak pernah mengatakannya. Kakak senior, apa yang terjadi padamu? Kamu ingin bertanya apa yang terjadi di Shocking Wave Lake Pass? Itu benar, Lu Ye mengangguk. Great Pass Lord adalah orang yang melakukannya. Jadi, bahkan jika aku tidak mau, aku tidak berdaya. Kamu harus tahu bahwa Great Pass Lord memiliki otoritas mutlak atas tentara di bawah komandonya, terutama selama masa perang. Di sisi lain, Azure Tirk City telah mencoba memindahkanku dari Shocking Wave Lake Pass, dan telah mencoba beberapa kali, tetapi pihak lain tidak pernah menyetujuinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Azure Tirk City bersikeras untuk membiarkanku pergi, aku tetap tidak bisa pergi. Untungnya, saudara muda cukup pintar untuk menipunya agar menandatangani kontrak Tianji. Lu Ye mengangguk. Jika itu masalahnya, itu karena Great Pass Lord. Jika Azure Tirk City tahu tentang hal itu, mengapa mereka membiarkanmu pergi ke Shocking Waves Lake Pass? Sama saja jika aku pergi ke pass lain. Ketika aku pergi ke Shocking Waves Lake Pass, penguasa kota Azure Tirk City masih bertanggung jawab atas Mountain Pass. Penguasa kota dipindahkan setelah aku datang ke Shocking Wave Lake Pass. Aku tahu bahwa Master Pass juga dipindahkan karenaku. Sekte Yuan Surgawi benar-benar berusaha keras. Ekspresi Lu Ye memanas. Kebanyakan dari mereka, Xiao Xinghe berkata, sejumlah kecil dari mereka bertindak sesuai aturan, tetapi selalu ada beberapa yang tidak mengikuti aturan. Pada akhirnya, masih ada sesuatu yang harus dilakukan.
Lupakan saja. Master Sekte telah memberi pelajaran pada orang ini. Awalnya, Master Sekte ingin membunuhnya, tetapi sangat disayangkan bahwa orang ini memiliki harta Sekte Surga Yuan, tombak petir pemusnah. Harta ini sangat kuat, dan jika dia menggunakannya untuk melarikan diri, Master Sekte tidak dapat melakukan apapun tentang itu. Orang tua itu sangat galak. Lu Ye tercengang. Dia memikirkannya lagi. Pada saat itu, Master Sekte mengklasifikasikan orang ini sebagai pencuri dari Myriad Demon Ridge. Ketika berhadapan dengan pencuri dari Myriad Demon Ridge, dia secara alami harus membunuh mereka terlebih dahulu. Setelah kebangkitan lelaki tua itu, dia menjadi jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu.